Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesehatan lahir batin yang alhamdulillah kita masih bisa mengikuti kajian online Ummahatul Jannati, inspirasi penggerak muslimah. Bersama kembali dengan saya Ani Nur Sakinah Sukarma yang akan mendampingi sahabat Ummahatul Jannati pada hari ini. Dan kemudian kita pun tidak lupa mengucapkan sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Yaumul Kiamat nanti. Kajian online pada hari ini tentunya kita awali dengan membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 sampai dengan 86 dan didampingi oleh Ustazah Hasuna. Kemudian dilanjutkan dengan materi Kitab Tarbiyatul Aulad oleh Ummu Naila. Kepada Ustazah Hasuna dan Ummu Naila, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati bunda-bunda solehah Ummahatul Jannati, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik dan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik. Kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah kembali kita laksanakan kajian online bacaan Al-Quran kita lanjutkan. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa meliputi kita semua, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada seorang hamba pilihan, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kembali kita buka bacaan Al-Quran kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. ثم أنتم هؤلاء
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita baca hukum tajwidnya di satu ayat terakhir. Ulaika, di situ hukumnya mad wajib muttasil. Ulaikal, alif lam syamsiyah. Ulaikal ladzina, ladzi mad tabi'i. Ulaikal ladzina ishtarawul, alif lam qamariyah. Hayatad dunya, haya mad tabi'i. Hayatad dunya, tadnya di situ hayatad, alif lam syamsiyah. Dunya izhar mutlak. Bil akhirati, bil alif lam
qamariyah akhirati, di situ mad tabi'i, fala mad tabi'i, yukhaffafu anhumul, an nun sukun ketemu ha izhar, anhumul alif lam qamariyah, adzabu, di situ hukumnya mad tabi'i, wala mad tabi'i, hum yunsarun, hum yun min sukun ketemu ya, di situ hukumnya izhar syafawi, yunsarun, yung nun sukun ketemu so, ifa, yunsarun, mad arid disukun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu rahimakumullah, ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melaksanakan kajian pada siang kali ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, dan tentunya ya kita mengharapkan benar-benar mengharapkan dari beliau suri tauladannya. Mudah-mudahan ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah. Apa kabarnya siang hari ini? Insya Allah kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan mengulas kembali kajian kita terkait dengan buku atau kitab Tarbiyatul Aulad ya fil Islam atau pendidikan anak di dalam Islam. Kita masih memasuki pembahasan yang kedua, di mana pernikahan merupakan kemaslahatan sosial. Kita akan mengulasnya di bab atau subbab bagian yang ketujuh atau yang terakhir dari bagian yang kedua. Marilah sama-sama kita simak kajian kita pada siang hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ajaju atifatul abawati wal amawamah ya. Menumbuhkan perasaan kebapaan dan keibuan. Wabijawaji tata'ajaju fi nafsil abawaini al-awatifa. Dan dengan pernikahan tumbuhlah di dalam diri seseorang ya sifat kebapaan atau naluri kebapaan atau emosional emosi kebapaan. Watafidu min kulubi huma ahasisi wa masyairu nabi lati ya, dan meluap dari hati keduanya, artinya dari hati pasangan suami istri ini, al-hasasisi, yaitu sensasi, wa masyair, dan perasaan-perasaan yang mulia. Wala yakhfa ma fi hadhil ahasisi wa al-awatifi min athari karim, dan tidak menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam sensasi ini. Artinya dia akan benar-benar merasakan bahagia, senang gitu ya, dari aktivitas dia menjadi seorang bapak atau seorang ibu, suami atau istri. Wal awatif, dan juga emosi dari pengaruh yang mulia. Wanata iji taibati fi riayatil abnai, dan hasil-hasil ya,
hasil-hasil yang baik di dalam mengurus anak-anak. Wasaharu ala masolihihim wa nuhudi bihim nuhu hayati mustakirati hanaati, dan mengawasi atas kemaslahatan dan kebangkitan bihim, ya, bersama mereka, untuk menuju kehidupan yang tentram dan aman. Wa mustaqbil fadila bisami, dan masa depan yang utama mulia. Bunda-bunda rahimakumullah, ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah, dalam paragraf ini kita bisa menyimak bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan berada di dalam sebuah naungan pernikahan, maka dia akan memunculkan naluri naunya, ya, atau naluri untuk mempertahankan keturunan, dimana dengan mempertahankan keturunan ini dia akan menampakkan sifat dari kebapaannya atau keibuannya, yang mana itu adalah sebuah sifat yang fitrah Allah berikan, ya. Artinya memang itu bekal yang Allah berikan untuk dia rasakan sensasinya itu. Jadi bagaimana seorang ibu itu senang, ya, ketika dia setelah dari rasa sakit melahirkan, kemudian mendengarkan suara bayi itu menangis, Masya Allah, betapa bahagianya. Nah, itulah yang dikatakan sensasi atau emosi kebapaan dan keibuan itu muncul. Meskipun, ya, dia susah payah, seperti misalnya seorang ayah atau bapak ketika dia lelah, ya kan, mencari nafkah di luar rumah. Ketika dia kemudian kembali pulang ke rumahnya, dia akan begitu merasakan senang, gitu ya. Ketika melihat anak-anaknya, melihat istrinya, dia merasa tentram kembali, merasa aman kembali. Itu adalah sebuah fitrah dari sebuah pernikahan, atau kemaslahatan yang bisa didapat dari sebuah pernikahan, di mana pernikahan itu akan membawa diri kita menjadi aman, tentram, gitu ya, nyaman. Makanya kenapa kemudian kita senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang menikah itu sakinah, mawadah, warahmah, kebahagiaan, ketentraman, juga kerahmatan. Itu yang kemudian kita doakan agar, ya, rumah tangga si suami istri ini bisa berjalan dengan baik seperti yang kita inginkan, sebagaimana hadis Nabi, ya kan, baiti jannati, rumahku, surgaku itu akan tercipta. Nah, lanjutkan, ya. Talakum ahum al masalihi al ijtimaiyati allati tanajamu an jawaji, ya. Itulah hal yang terpenting, gitu ya, dalam sebuah kemaslahatan sosial yang dihasilkan dari perkawinan. Jadi kemaslahatan sosial yang sangat penting itu adalah kita memang benar-benar merasakan sensasi dari kita adalah seorang ibu, suami kita adalah seorang bapak, gitu ya. Makanya kenapa kemudian salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika menikah itu adalah cari yang subur. Bukan hanya cari yang cantik dari sisi paras, tapi carilah yang subur, gitu ya. Karena apa? Tujuan utama dari sebuah pernikahan itu tidak lain adalah melanjutkan kembali keturunan kita, ya, mempertahankan jenis, artinya ya, mempertahankan jenis keturunan kita. Itulah tujuan utamanya. Walaqad ra'aita, dan kami telah berpendapat, ya, akhi al-qara'a, ya, kepada saudara pembaca, irtibatu hadhil masalihu bitarbiyatil auladi wa islahil usrah, ya, bahwa ada kaitan di dalam masalah masalah ini dengan pendidikan anak dan juga perbaikan keluarga. Jadi kaitannya di sini penulis ingin menggambarkan, ya, Syekh Nasyi Ulwan ini ingin menggambarkan kepada kita para pembaca dari kitab Tarbiyatul Aulad itu
beliau ingin menyampaikan bahwa ada kaitan erat gitu ya antara pernikahan dengan pendidikan anak. Makanya kenapa kemudian di kitab ini yang dibahas pertama kali adalah terkait dengan pernikahan. Karena kaitannya begitu melekat gitu ya. Artinya pendidikan itu tidak mungkin ada jika tidak ada pernikahan. Jadi pendidikan ini tidak akan pernah terlepas dari sebuah pernikahan. Makanya di sini dikatakan sampai kaitannya kemaslahatan pernikahan ini gitu ya dengan pendidikan anak dan juga perbaikan keluarga. Watansya'atu aljil ya, dan pembinaan generasi. Insya Allah ya, beliau mengungkapkan bahwa semuanya itu berawal dari sebuah pernikahan. Jika pernikahan kita karena Allah, ya insya Allah tarbiyahnya kepada aulad, kepada anak itu juga karena Allah ya. Islah uswah ya kan, memperbaiki islah usroh, memperbaiki keluarga itu juga karena Allah, karena lillah ya. Tansya'ah aljil, pembinaan generasi juga karena Allah ya. Jika goyah tujuan di atas tujuan kita adalah ridho Allah, maka semuanya akan kita kaitkan kepada Allah. Apakah ini sesuai dengan perintah Allah atau tidak? Itulah yang kemudian harus kita kaitkan. Makanya kemudian ketika kita ingin mendidik anak, hal yang pertama kali kita lakukan adalah memilih bibitnya. Ya, memilih bibitnya artinya memilih kepala keluarga terlebih dahulu adalah orang yang sholih. Ya, jika sudah terlanjur karena kefakiran ilmu kita sebelumnya, ya tidak masalah, ya kan? Karena ada aktivitas islah atau perbaikan. Ya, tidak ada kata terlambat bagi kita umat muslim untuk belajar. Ya, artinya kita senantiasa terus memahami bahwa apakah yang kemudian diperintahkan oleh Allah, itulah yang kemudian harus kita laksanakan. Jika kita sudah memahami bahwa kita serba kurang, serba fakir dalam mentarbiyah anak-anak kita, maka hal yang harus kita lakukan sekarang adalah memperbanyak bekal itu. Ya, memperbanyak bekal kita amalkan. Memperbanyak bekal kita amalkan artinya kita memahamkan bahwa bekal yang kita miliki ya, artinya ilmu-ilmu yang kita sudah pelajari langsung kita aplikasikan ya kan. Ini Masya Allah, kita ya sekali mendayung 2-30 terlampaui, sekali belajar tapi langsung kita aplikasikan, insya Allah akan melekat. Kita lanjutkan ya, bunda-bunda ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala anjibu an-nara syari'atul islamiyatu qad amarat bizawaji wahidat alaih. Maka tidak heran jika kita melihat bahwa syariat Islam telah memerintahkan dengan pernikahan dan juga diminta untuk melakukan pernikahan. Warugibat fihi, dan aku ingin di dalamnya ya, wasodaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qail, sebagaimana yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW, dia bersabda, mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan lahu min jaujatin solihatin. Apa-apa yang berguna oleh seorang mukmin setelah dia bertakwa kepada Allah azza wa jalla, lebih baik baginya itu lebih baik ya darinya itu adalah jaujatin solihah, istri yang solihah. In amaroha ata'athu, jika dia memerintahkan kepada istri yang solihah tadi untuk taat kepadanya. Wa in nazara ilaiha sarrathu, dan jika kita melihat kepadanya ya, kita melihat kepada istri kita, sarrathu, dia menyenangkan. Wa in aqsama 'alaiha abarathu, dan jika menggilirnya ya atas dirinya, abarathu, dia mematuhinya. Wa in ghaba anha hafzatihi fi nafsiha wa malihi, dan jika pergi ya, jika suami itu pergi dari si istri tersebut, si istri tersebut akan menjaganya di dalam dirinya dan juga hartanya. Rawahu Ibnu Majah, riwayat dari Ibnu Majah.
Waqailu, dan sabda Rasulullah SAW yang lainnya, ad-dunya mata'un wa khairun mata'aha al-mar'atu salihah, rawahul Muslim. Dunia adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan adalah wanita yang solihah, riwayat dari Muslim. Bunda-bunda ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah, jelas ya, perkara yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggenapkan agama ini tiada lain adalah dengan cara pernikahan, di mana dikatakan ya, disabdakan oleh Rasulullah bahwa pernikahan itu adalah setengah dari tiang agama. Artinya ketika kita melaksanakan, ketika kita sudah menjadi manusia yang takwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini jelas perintah selanjutnya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Di mana di jalan pernikahan ini memang merupakan ladang amal jariyah ya bagi kita yang seumur hidup akan bisa kita lakukan, karena di situ kita akan menyelami diri kita untuk menjalankan amanah, entahlah itu sebagai seorang bapak, seorang ibu ya, yang memang notabene aktivitas yang kita lakukan adalah senantiasa karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari sini gambarannya jelas bahwa wanita solihah adalah wanita ya merupakan kesenangan dunia. Artinya sebaik-baik wanita yang menjadi wanita yang sedap dipandang, sedap untuk dimiliki gitu ya, dan juga patut untuk disyukuri, tiada lain adalah wanita solihah. Bahkan dikatakan ya, barang siapa yang telah melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka genapkanlah ketakwaan itu dengan cara pernikahan. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah wanita solihah. Ini menggambarkan bahwa poin yang menjadi pondasi sebuah pernikahan itu menjadi sakinah mawaddah warahmah itu tiada lain adalah wanita solihah. Wanita solihah menjadi sosok yang sangat dinanti-nanti, yang sangat diidam-idamkan, bahkan mengalahkan bidadari di surga kelak ya. Siapakah yang mau? Tentunya ini menjadi keinginan kita semua ya bunda-bunda rahimakumullah. Karena apalagi yang kemudian kita inginkan kalau bukan menjadi istri yang solihah. Maka yang perlu kita ingat bahwa poin istri solihah adalah ridho suami. Maka dari itu bagaimana kemudian kita menjadi istri yang sebaik-baiknya tidak melakukan nusus ya, artinya tidak mendurhakai suami, kita menaatinya ya. Bahkan kan pernah juga ya ada kisahnya seorang istri yang memang diamanahkan ketika suaminya itu pergi ke medan jihad, lalu dia diamanahkan untuk berdiam diri di rumah, lalu kemudian dia mendengar kabar bahwa bapaknya itu meninggal dunia, lantas kemudian dia tidak menghadiri pemakaman ayahnya dikarenakan memang ketaatan dia kepada suaminya. Ini menggambarkan bahwa istri yang solihah itu menaati. Kalau sekarang mah udah canggih ya bun ya, kita sudah bisa telepon langsung gitu kan ya, kita bisa menghubungi langsung. Tapi kalau misal kondisinya darurat, maka yang memang kita patuhi adalah suami, karena ridho seorang istri yang solihah berada di tangan suami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, semata-mata milik saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya bunda-bunda salihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat ummahatul jannati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja
Bagi sahabat yang mendengarkan tilawati Al-Quran dan mendengarkan serta menyimak kajian online Ummahatul Jannati pada hari ini, selalu diberikan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perlu kami informasikan kembali kepada sahabat Ummahatul Jannati bahwa setelah video streaming pada hari ini akan ada kuis WA group yang pertanyaannya akan diberikan oleh admin Ummahatul Jannati dan kemudian jawabannya akan langsung diberikan juga kepada admin Ummahatul Jannati yang bertugas pada hari ini. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan kuis sosmed baik IG dan Facebook Ummahatul Jannati yang bagi sahabat Ummahatul Jannati yang memberikan jawaban paling tercepat dan paling benar, insya Allah akan kami berikan giveaway yang akan dikirimkan langsung ke alamat masing-masing. Kemudian kami akan menginformasikan kepada sahabat Ummahatul Jannati bahwa kajian online Ummahatul Jannati akan break untuk sementara sekitar 2 pekan, yaitu pada tanggalnya di sini kita tanggal 29 Desember 2020 dan kemudian akan break sementara juga pada tanggal 5 Januari 2021 dan kemudian akan dilanjutkan kembali kajian online Ummahatul Jannati di tanggal 12 Januari 2021. Akhir kalam, semangat berthalabul ilmi dan istiqomah bersama Ummahatul Jannati, inspirasi penggerak muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.